Perkenalkan, nama saya Ahmad Safri Darmatmaja dengan akhir NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan dalam perilaku organisasi. Pengertian persepsi itu sendiri yaitu proses individu dan dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memahami lingkungan sekitar. Dalam suatu organisasi, perilaku seseorang tidak didasarkan pada kenyataan objektif, tetapi pada bagaimana mereka mempersepsikan kenyataan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Berdasarkan teori atribusi, seseorang menilai perilaku orang lain melalui kekhususan atau distinctiveness. Apakah perilaku itu unik dalam situasi tertentu? Kedua, ada konsensus atau apakah orang lain bertindak sama dalam situasi yang sama. Yang ketiga, ada konsistensi. Apakah perilaku itu muncul berulang kali? Lalu ada kesalahan dalam penilaian atau attribute error. Fundamental attribute error ini cenderung menyalahkan faktor internal, mengabaikan faktor eksternal. Sebagai contoh, menyalahkan pegawai yang malas, padahal suatu sistemnya yang buruk. Yang kedua, ada self-serving bias, mengaitkan keberhasilan pada faktor internal dan kegagalan pada faktor eksternal. Contoh, saya sukses karena pintar, tapi gagal karena bosnya tidak adil. Yang keempat, ada jalan pintas dalam penilaian. Yang pertama, ada persepsi selektif atau hanya melihat hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita. Lalu ada efek halo, menilai seseorang hanya dari satu karakteristik dominan. Yang ketiga, efek kontras, yaitu membandingkan individu dengan yang baru saja diamati. Yang keempat, ada stereotip, mengelompokkan seseorang berdasarkan pandangan umum kelompok. Dalam organisasi, shortcut ini bisa muncul saat wawancara kerja, penilaian kinerja, atau evaluasi bawahan. Yang kelima, ada persepsi dalam pengambilan keputusan. Menjadi model utama rational decision making atau keputusan diambil secara logis dan sistematis. Yang kedua, bounded rationally. Ini rasionalitas dibatasi oleh keterbatasan informasi dan waktu. Yang terakhir ada intuition. Ini yaitu keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Lalu ada bias dan kesalahan pengambilan keputusan. Beberapa bias atau kesalahan umum. Yang pertama ada overconfidence bias. Ini seperti terlalu percaya diri. Yang kedua ada answering bias. Ini seperti terlalu fokus pada informasi yang di awal. Yang ketiga, confirmation bias, seperti hanya mencari bukti yang mendukung pendapatnya dia sendiri. Yang keempat ada availability bias, atau penilaian hanya berdasarkan informasi yang mudah diingat. Yang kelima ada escalation of commitment. Ini mengartikan tetap mempertahankan keputusan salah karena sudah terlanjur. Lalu ada randomness error, menilai pola dalam kejadian yang acak. Lalu ada risk aversion, ini seperti terlalu dalam menghindari resiko. Yang terakhir ada hindsight bias, atau mereka sudah tahu hasil sebelumnya. 7 cara menghindari kesalahan. Yang pertama, seperti fokus pada tujuan utama.
lalu mencari informasi yang berbeda atau bertentangan. Jangan menilai berdasarkan kejadian yang acak dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada perbedaan individu seperti kepribadian, gender, kemampuan mental, dan budaya. Lalu batasan organisasi. Sistem ini seperti sistem penilaian, imbalan, peraturan, waktu, dan pengalaman masa lalu. Etika dalam pengambilan keputusan. Utilitarianisme atau keputusan terbaik bagi sebagian besar orang. Yang kedua ada fokus pada hak, menjaga hak-hak individu. Yang ketiga fokus pada keadilan. Ini keputusan yang adil bagi semua pihak. Kreativitas, inovasi, dan keputusan. Keputusan yang baik sering muncul dari proses kreatif dan inovatif, yaitu dari sudut pandang melihat masalah dari sudut baru dan berani mengambil pendekatan berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.